Semua orang tahu, program Gold Captain adalah program kepemilikan unit selama bergabung dalam 5 tahun. Syaratnya adalah melakukan pembayaran transfer deposit 5 juta. Tetapi di dalam isi perjanjian, tidak satu kalimat Gold Captain pun tertera atau tertulis di dalam isi perjanjiannya. Patut diduga perusahaan melakukan penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon Gold Captains. Saya adalah Rizky Kramadibrata, Managing Director dari Grab Indonesia. Selamat datang di TPI. TPI adalah perusahaan rental terbesar yang menjadi bagian dari Grab Indonesia karena TPI adalah perusahaan yang bekerja sama resmi dengan Grab Indonesia. TPI adalah preferred partners dari Grab Indonesia. Ketika rekan-rekan menjadi bagian dari TPI, tentunya otomatis juga menjadi bagian dari keluarga besar Grab Indonesia. Program Gold Captains ini adalah didesain untuk rekan-rekan yang ingin bergabung dengan Grab Indonesia, tetapi tidak memiliki kendaraan. Ini adalah menjadi jawaban dari kebutuhan itu, karena bukan saja kita berikan kendaraan di sini, tapi juga keuntungan-keuntungan lain diantaranya adalah servis berkala dan asuransi gratis. Dengan bergabung dalam program Gold Captains ini, tidak saja tentunya akan meningkatkan kehidupan ekonomi dari rekan-rekan, tetapi juga otomatis tergabung dengan program loyalitas Grab Indonesia dengan peluang bagi rekan-rekan untuk bisa memiliki mobil kendaraan ini dalam jangka waktu 5 tahun. Luar biasa kan? Oh ya, saya dengar juga ada beberapa berita miring mengenai program ini, sehingga membuat beberapa dari rekan-rekan bimbang, benar nggak ini program dari Grab Indonesia? Saya jamin bahwa ini adalah program resmi dari Grab Indonesia. TPI bekerja sama resmi dengan Grab. Makanya dari itu segera bergabung dengan program ini, sehingga bisa segera meningkatkan produktivitas dari rekan-rekan semua, bisa meningkatkan kehidupan ekonomi dari rekan-rekan semua. Ketika bergabung nanti, berkendaralah dengan hati-hati, jaga kendaraannya baik-baik, karena itu adalah bagian dari investasi rekan-rekan semua. Segera bergabung, kami tunggu, segera menjadi bagian dari TPI, segera menjadi bagian dari keluarga kami, keluarga Grab Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Darajat Tagalung, ex-driver Gold Captain yang sekarang sedang berjuang terus untuk teman-teman semua seantero se-Indonesia yang merasa dizalimi dari seluruh driver Gold Captain sekitar 16.000 di kota-kota besar yang ada di Indonesia ini. Saya akan menceritakan awal mula adanya Gold Captain, khususnya di Kota Medan. Mengikuti program ini awalnya adalah karena telepon dari call center PT Teknologi Pengangkutan. Pada saat itu saya adalah sebagai driver Grab individu yang aktif, yang katanya berperforma tinggi untuk diundang menjadi program Gold Captain. Jadi dasar menguatkan kenapa bergabung di program Gold Captain, karena setelah ditelusuri atau dihadiri, ada brosur seperti ini. Ini salah satu brosur yang meyakinkan kami, karena di sini banyak janji-janji. Yang lebih menarik lagi, ada kalimat Gold Program Best Kredit Mobil. Nah, di sini dipaparkan perbandingan kredit di tempat lain dengan kredit di Gold Captain sesuai dengan kalimat di brosur ini. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas gratis yang dijanjikan di sini. Dan di sini disebut cicilan. Jadi kalau disebut cicilan, berarti kita memang kredit. Karena secara lisan pun kami dijanjikan itu program 5 tahun menjalankan akan mendapatkan mobil ini nanti. Itulah yang kami tahu.
Jadi ini salah satu dari brosur yang ada. Banyak juga brosur-brosur yang lain. Kebetulan brosur ini juga sudah langka. Nah, ini aslinya. Maka ini kita dokumentasikan melalui video ini. Semoga ini sebagai bukti yang kuat untuk di peradilan nanti. Seiring sejalan program Gold Captain, recruiting itu bertahap ya. Pada saat awal itu ada 30 orang. Berkembanglah hingga ratusan. Ada sekitar 200, bertambah. Kalau di Medan itu setahu saya itu 1.300 lebih. Jadi berjalannya program ini, ada program fleksi. Jadi fleksi dulu gitu loh. Artinya begini, program fleksi ini yang kami tahu dulu setelah beberapa orang resign. Jadi kami dulu mendapat mobil baru. Jadi karena ada yang resign, maka mobil-mobil itu akan menjadi bekas. Maka adalah program ini. Jadi dinamakan program fleksi. Jadi awalnya mereka bisa nanti masuk Gold Captain setelah menjalani fleksi. Itu pun ada biaya. Ada biaya tambahan di situ. 1 tahun kemudian, karena banyaknya problema di lapangan, adanya kecemburuan tentang order prioritas yang kami alami, adanya demo-demo di kantor gubernur, di jalanan segala macam, maka menjadi timbul kericuhan di situ. Dengan timbulnya kericuhan, ada keluar melalui notifikasi video dari Presiden Direktur pada saat itu Bapak Rizky Kramadibrata. Muncullah video itu. Jadi setahun itu keluarlah salinan perjanjian kami pada saat penandatanganan dahulu yang kami tidak boleh membaca apa isi klausal di dalam perjanjian itu. Nah, setelah keluar 1 tahun beserta selebaran ini. Nah, ini seperti kop surat ya. Ini adanya di dalam amplop kemarin. Terpisah dengan salinan perjanjian atau kontrak yang kami tandatangani dahulu. Nah, jadi di sini yang menandatangani ini adalah Bapak Rizky Kramadibrata. Jadi itu terjadi di 2018 ya. Karena di awal program ini ada di Medan itu bulan Juli 2017. Jadi sekitar Agustus atau September timbullah gejolak karena adanya selebaran ini yang menyatakan di sini adalah program loyalitas untuk para mitra pengemudi yang terdaftar pada PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. Oke, saya bacakan saja. Dengan hormat, kami selaku operator aplikasi GrabCar di Indonesia mengucapkan selamat bahwa Anda berhasil untuk bergabung dalam program loyalitas ini. Bersama dengan ini kami sampaikan bahwa program yang kami berikan adalah khusus untuk mitra pengemudi yang terdaftar pada PT Teknologi Pengangkutan Indonesia sebagai perusahaan angkutan sewa resmi. Nah, kalau dibilang sewa resmi, ya itu nggak ada masalah. Mereka mau perusahaan apapun, tidak ada masalah. Dalam program ini, Anda akan berhak memperoleh insentif bonus khusus apabila Anda terus bergabung dalam program ini dan bermitra bersama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dan Grab secara eksklusif selama 5 tahun. Yang hanya dapat Anda gunakan untuk membeli 1 unit mobil dari PT Pengangkutan. Jadi di sini kan program loyalitas katanya. Tak satu kalimat juga disebut di sini, Gold Captain. Apabila 5 tahun kami menjalankan ini, membeli sebuah unit, namun kita tidak pernah membicarakan membeli sebuah unit itu bagaimana itu, membeli lagi gitu. Jadi program kepemilikan itu membeli sebuah unit. Nah, disinilah bentuk apa ya? Bisa dibilang bentuk apa itu kalau ditelusuri dari awal? Tentu ada unsur menipu di sini. Jadi saya teruskan nih. Apabila Anda tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, maka insentif bonus khusus tersebut akan hangus dan kesempatan Anda untuk memiliki mobil akan hilang. Jadi di sini disebut untuk memiliki mobil akan hilang. Tadi disebut membeli. Jadi ini kalimat-kalimat yang aneh. Program ini hanya akan diberikan kepada para mitra pengemudi yang memiliki performa baik. Dan untuk hal tersebut, kami berhak untuk meminta penilaian dari PT Teknologi Pengangkutan Indonesia.
Dan kami mempunyai kewenangan mutlak untuk memberhentikan Anda dari program ini berdasarkan penilaian performa Anda. Nah, masalah penilaian performa yang katanya bintang elit segala macam itu tidak transparan. Jadi kalau berdasarkan itu pun terlalu gampang mereka untuk membuat suatu skenario ya, untuk membatalkan orang akan memiliki mobil. Tapi udahlah, karena di sini juga disebut membeli sebuah unit aja sudah aneh. Jadi kita sudah menyicil selama 5 tahun, yang notabene cicilan itu 1 bulan itu sekitar 4 juta, hampir 5 juta lah, saya kurang ingat. Hampir 5 juta setiap bulan, selama 60 bulan. Jadi unit ini kalau kami cicil selama 5 tahun itu sebesar hampir 300 juta itu. Jadi ironis sekali. Kenapa ini program ini berubah gitu loh. Jadi banyak sekali kerancuannya. Apalagi kalau kita lihat dari kalimat-kalimat bermitra. Di dalam isi perjanjian juga malah dibantah tidak ada suatu kemitraan apapun di dalam perjanjian ini. Perjanjian ini 28 halaman. Jadi kita hanya boleh memaraf di bawahnya saja. Jadi ini tidak bisa kita lihat. Ini juga dulu ada tutupnya ini kemarin. Jadi kita lembar demi lembar kita paraf. Proses untuk menjadi Gold Captain itu cukup rumit. Kita disuruh mendaftar, ya sepertinya layaknya ya kredit mobil di showroom gitu. Jadi ada interview, ada training, ada sosialisasi tentang knowledge, kan gitu ya. Setelah dinyatakan oke, kita juga disurvei ke rumah. Banyak sekali persyaratannya, PBB, AJB segala macam. Dan suatu hal yang paling memberatkan para kawan-kawan semua, jadi kan ini mutlak kemarin di awal itu adalah 5 juta ya. Jadi kita harus deposit 5 juta. Deposit ini kegunaannya untuk apa? Jadi ya ini adalah permainan kata-kata terakhir yang belakangan kita sadari. Dengan adanya kejadian ini, kawan-kawan yang tergabung di dalam kelompok yang menamakan The Boss membuat suatu rencana untuk meminta wakil-wakil rakyat untuk menindaklanjuti permasalahan kami. Maka diadakanlah rapat dengar pendapat DPRD Sumatera Utara pada saat itu tanggal 5 September 2018. Jadi dari pembicaraan di situ maka adalah kesimpulan hasil notulen yang menyatakan bahwa Komisi C menghimbau kepada kedua belah pihak antara PT TPI Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan para driver tergabung dalam Gold Captain untuk menyelesaikan permasalahan dan tidak melakukan penarikan paksa. Komisi C meminta kepada PT TPI jangan melakukan kebijakan yang pongo, strip, sombong, diperjelas sejelas-jelasnya apa maksud dari iklan yang telah disebarkan ke masyarakat. DPRD Sumut akan melakukan tata kelola regulasi yang jelas. DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta kepada PT TPI untuk tidak melakukan penarikan unit secara paksa. Di dalam videonya juga itu ada berdurasi 48 menit, disebut di sini menipu. Ini ada suratnya tanggal 5 September 2018. Nah, karena adanya gejolak inilah maka timbul video melalui notifikasi aplikasi Grab yang kita miliki dan menyebarlah itu di YouTube. Jadi semua itu memang sudah dikondisikan secara masif dan struktur. Kami adalah korban. Jadi saya harap para petinggi di muka Indonesia ini, Bapak Presiden Jokowi, lihatlah permasalahan ini. Banyak sekali kami yang sudah dirugikan. Jadi singkat saya ceritakan ini karena sebelumnya juga ada video saya sebagai narasumber dari Tagar TV yang sudah saya jelaskan semuanya sampai saya dipidanakan malah. Kasus yang dituduhkan 372 pasal 8 kepada saya, padahal saya sebelumnya sudah menggugat terlebih dahulu di ranah perdata sesuai dengan perjanjian di dalam kontrak tertulis di pasal
24.2 bahwa disebut apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di ranah kepanitraan pengadilan negeri. Sekali lagi, tujuan saya untuk kasihkan video ini agar sebagai pencerahan untuk keseluruhan, baik itu kawan-kawan dan para penegak hukum, terutama Bapak Presiden Jokowi yang kami cintai, Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri terpilih, yang mana beliau membuat statement tidak ada lagi hukum tumpul di atas dan tajam ke bawah. Oke, saya rasa video ini semoga bermanfaat untuk kawan-kawan seperjuangan yang saat ini juga sedang berjuang. Melapor sudah dilakukan, jadi semangatlah. Kalau kita diam dizalimi, kita juga salah di dalam agama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.